Kita lanjutkan ke bagian nomor 2 dari kaidah pencacahan, yaitu notasi faktorial. Nah, ini disebut dengan n faktorial. Kalau ada tanda seru di situ berarti dibaca n faktorial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan notasi faktorial atau n faktorial itu sendiri adalah hasil kali bilangan 1 sampai n. Maksudnya begini. N itu kan bisa Bapak bilang adalah angka 3 faktorial, maka n-nya adalah 3 kan gitu tadi. Maka kalau kita disuruh mencari berapakah 3 faktorial, katanya hasil kali bilangan 1 sampai n berarti 1 sampai 3. Kalau n-nya 3 kan, maka 1 sampai 3. Maka untuk menjawab ini sangat mudah kalau masih notasi faktorial. Bagian A adalah 3 faktorial, itu artinya adalah 3 dikali 2 dikali 1. Hasil kali bilangan 1 sampai n berarti 1, 2, 3. Kalau n-nya 10, 1, 2, 3, 4 sampai 10 perkalian. Maka ini 3 dikali 2 dikali 1, 6. Itu ya, namanya notasi faktorial. Yang bagian B, 4 faktorial, itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa itu 4 dikali 3? 12. 12 dikali 2? 24. Iya, 24 lah 4 faktorial. Oke, bagian C, 5 faktorial. Maka itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 kali 4 20 kali 3 120 semuanya. Ya, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Gampang kan notasi faktorial? Gampang. Perhatikan di sini. Kita masuk ke bagian D, permutasi. Permutasi adalah cara penyusunan unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Nanti akan Bapak berikan contohnya. Cuma yang namanya ini adalah permutasi N, R. Bisa kita baca nanti permutasi 8,2, permutasi 82 bisa juga disebutnya. Nah, itu adalah, perhatikan, n faktorial per n dikurang r faktorial. Ya, makanya harus mengerti dulu faktorial yang mana baru masuk ke permutasi. Oke, dengan catatan bahwa 0 faktorial itu nilainya 1. Jangan bingung nanti, kalau 0 faktorial berapa? 0 dikali berapa itu nilainya adalah 1. Lalu permutasi bisa juga ditulis dengan permutasi NR, permutasi NR, cuma penulisannya aja yang berbeda. Oke? Nah, kalau disuruh untuk mencari permutasi 33, ini kan bisa bahasa permutasi 33. Maka jawabannya seperti rumus kita yang di atas, nomor A, permutasi NR. Maka permutasinya adalah 3. Ini ya, permutasi 33 kan gitu. Maka 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial. Maka 3 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikurang 3 0 faktorial. Maka 3 dikali 2 6 dikali 1 6. 0 faktorial berapa tadi Bapak bilang? 1. Maka nilainya adalah 6. Oke, yang nomor bagian B, permutasi 82. Maka itu adalah 8 faktorial kan gitu per 8 dikurang 2 faktorial. Maka 7 6. Perhatikan. 5 4 3 2 1 kan gitu ya. Nanti kalau udah main kamu nggak perlu lagi kamu tulis sampai banyak seperti itu. Kenapa? Karena perhatikan di bawah. 8 dikurang 6. 8 dikurang 2. 6 faktorial kan? Maka Bapak tulis di atas sini 8 7 6 5 4 3 2 1. Yang ini 6 5 4 3 2 1. Maka mulai dari sini
Sini habis ya. Nah, 8 kali 7 56. Maka nanti kalau misalnya kamu itu udah mahir dengan yang angka-angka ini, tidak perlu lagi kamu tulis seperti ini. Kamu sisakan seperti ini. Jadi 8 7. Udah, karena kenapa? Karena udah 6, udah masuk ke bawah. 8 dikurang 2 adalah 6. Maka gak perlu lagi kamu tulis sampai ke angka 1, langsung 50. Nah, udah gitu aja. Ya. Oke, dilengkapi. Nah, itu menurut kalian, oke, kita jawab aja lah dulu itu soalnya itu tadi. Walaupun gak Bapak tulis lagi di atas, itu permutasi. Katanya kan ada 10 apa ya? 10 orang, lalu dipilih 3. Nah, itu permutasi. Banyak yang dipilih 10. Oke. Banyak pilihan adalah 10, yang dibutuhkan adalah, nah, permutasi 10 3. Dijawab. Permutasi 10 3 itu berapa? 720. Jadi soal kita itu tadi adalah permutasi 10 3. Jadi 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial. Maka 10 dikali 9 dikali 8. Udah, berapa itu? 9 kali 8 72 ya kan? Kali 10 720 cara. Nah, kalau kamu udah main nanti ngerti dulu 10 9 8 aja. Kenapa gak Bapak tulis lagi yang 7 di bawahnya ini? Karena memang udah nanti langsung dibagi. Kan ini kan 10 dikurang 3 7, dimulai dari 7. Jadi 7 di sini gak perlu lagi kamu tulis karena ada pembaginya 7 dan seterusnya. Ya kan? Maka 720 cara. Oke? Oke. Kita masuk ke kombinasi. Kombinasi hampir sama dengan permutasi, tapi nggak, di sini ada perbedaan sedikit saja. Kalau kombinasi NF, maka itu adalah N faktorial per N dikurang R faktorial, lalu dikalikan kembali dengan R faktorial. Maksudnya begini, kalau berikan analogi, contohnya A, B, C, D. Anggaplah ada nama-nama orang namanya A, B, C, D. Lalu di antara mereka itu dipilih, ada dibutuhkan 2 orang. Jadi kita bebas memilih yang mana aja. Makanya dibilang tanpa memperhatikan urutan. Kita pilih bebas. Lalu kemungkinan yang bisa kita ambil adalah pasang ya, kita pasang ya. A, B, A, C, A, D. Kan gitu ya. Lalu B, C, lalu B, D, lalu C, D. Hanya ini, udah selesai. Hanya ini 2 orang yang kita butuhkan berpasangan. Nah, kalau ini berarti berapa banyak? 6 pasang ya. 6 pasang. Dari A, B, C, D dipilih 2 orang yang berpasangan, maka kita bisa mendapatkan 6 pasang. Ya, 6 pasang. Lalu kalau kita bawa ke kombinasi, maka itu adalah, perhatikan, yang susunan yang tersedia ini, unsur yang tersedia adalah 4, unsur yang dipilih adalah 2. Oke, unsur yang tersedia adalah 4, lalu unsur yang terpilih adalah 2. Sehingga kita bilang ini adalah kombinasi 4 2. Nah, perhatikan, kombinasi 4 2 ini adalah 4 faktorial 4 dikurang 2 faktorial lalu dikali 2 faktorial. Perhatikan, 4 faktorial sama dengan 4 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. Kan itu 4 dikurang 2 faktorial. Yang ini adalah 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 4 3. Ya kan? 4 3. Nah, Bapak tulis lagi 2 sampai 1 ya. 4 3, lalu selebihnya itu habis untuk yang sini kan? Ya. Lalu masih ada sisanya di sini. 2 1. Benar? 2 1. Maka 4 dikali 3
2 dibagi 2. Berapa itu? 6. Oke. Kombinasi 42 seperti yang Bapak bilang tadi ini. Jadi bisa kita buat di dalam sebuah bentuk kombinasi, yaitu kombinasi 4 2. Nah, ini hasilnya sama dengan yang kita buat tadi. Tapi dengan melihat berapa unsur yang tersedia dan unsur yang dipilih, maka udah jelas kamu buat kombinasinya, kombinasi 4 2. Oke, dilengkapi. Sebelum kita masuk ke pembahasan OSN